Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lili Sularmi, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, serta kawan-kawan yang saya cintai. Perkenalkan, saya Hoiri Saputra dengan nomor induk mahasiswa 221010501884. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan PowerPoint mengenai studi kasus pengoperasian bisnis Nokia Corporate. Sebelumnya, pengertian dari pengoperasian bisnis atau manajemen operasional sendiri bisa diartikan sebagai pengelolaan dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa, atau bisa diartikan sebagai pengaplikasian ilmu manajemen terhadap setiap kegiatan produksi agar lebih efektif dan efisien. Dan ini dia PowerPoint-nya. Oke, ini dia PowerPoint studi kasus pengoperasian bisnis Nokia Corporate. Dari saya Hoiri Saputra dengan nomor induk mahasiswa 221010501884. Latar belakang: Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di Sungai Äänekoski di negara Finlandia Selatan. Sejarah Nokia ditemukan oleh Fredrik Idestam untuk perusahaan mesin penggilingan bubur kayu pada tahun 1865. Kemudian dikembangkan menjadi mesin bubur kayu dan pembuat kertas pada tahun 1920 dan merupakan pabrik pembuat kertas terkemuka di Eropa. Tahun 1950-an, Chief Executive Officer atau CEO Bjorn Westerland meramalkan masa depan pertumbuhan beberapa sektor ini, yaitu bubur kayu dan kertas, akan terbatas dan sebagai gantinya dibangun sebuah divisi elektronik di pabrik kabel Helsinki. Dan di sini mereka sudah mulai menjurus ke seluler. Selama 15 tahun, Nokia Elektronik mengalami masa percobaan dari beragam kesalahan. Akan tetapi, dari semua kesalahan dan percobaan itu, secara bertahap justru terbangun keterampilan substansial dari sekumpulan ahli yang berbakat. Tahun 1970-an, Nokia dan pabrik pembuat televisi Salora bergabung untuk mengembangkan telepon genggam atau telepon seluler. Dan tahun 1980-an, seluruh Salora terintegrasi menjadi Nokia. Rumusan masalah. Faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran dari Nokia Corporate? Seperti apa kondisi internal manajemen yang menyebabkan Nokia mengalami kemunduran? Dan tujuan? Untuk mengetahui faktor penyebab dari kemunduran Nokia Corporate. Untuk mengetahui kondisi internal manajemen Nokia. Pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Nokia adalah pemimpin global dalam pangsa pasar ponsel. Hampir semua orang di seluruh dunia menggunakan telepon genggam dari perusahaan yang berasal dari Finlandia ini. Tetapi seiring perkembangan zaman yang lebih banyak menggunakan internet dan data, Nokia malah tetap berfokus pada pembaruan perangkat keras, alih-alih mencoba meningkatkan kualitas perangkat lunak mereka. Akhirnya perusahaan lain mulai bermunculan dengan tenaga ahli yang berkompetensi, di mana koneksi data menjadi sebuah sistem komunikasi di masa depan, bukan lagi komunikasi suara. Dan sayangnya Nokia baru menyadari hal ini di tahun 2013 saat divisi hardware Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Dan disitulah akhir masa kejayaan Nokia yang menganggap remeh semuanya. Budaya kerja yang mencekam juga menjadi salah satu penyebab kenapa Nokia bangkrut. Saat itu, para pemimpin disebut cukup temperamental dan membuat manajer level menengah ketakutan. Mereka takut melaporkan keadaan sebenarnya karena ancaman pemecatan, terutama tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Di sisi lain, para eksekutif Nokia takut mengakui mutu sebenarnya sistem operasi Symbian yang dijalankan perangkat Nokia saat itu. Mereka khawatir jika mengakui hal tersebut, para investor, pemasok, dan terutama penggunanya meninggalkan Nokia. Kemunduran Nokia adalah fakta
dari pengelolaan bisnis oleh manajemen yang kurang baik dan tidak bisa menyesuaikan serta membaca perkembangan zaman dan kondisi pasar yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kemunduran Nokia. Faktor internal. 1. Manajemen yang kurang berkompeten dalam pengolahan bisnis. 2. Terlalu berpuas diri hingga tidak mau berinovasi. 3. Manajemen terlalu lama mengambil keputusan. 4. Tidak peka terhadap perubahan kebutuhan konsumen. 5. Tidak bisa membaca peluang pasar. 6. Kurangnya pemasaran atau promosi produk. Dan 7. Tak mau berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk menguasai pasar. Faktor eksternal. 1. Perubahan gaya hidup konsumen. 2. Persaingan pasar yang terlalu bebas. 3. Pendatang baru yang menawarkan harga lebih murah. 4. Fitur yang ditawarkan sistem Android dan iOS lebih banyak daripada sistem Symbian milik Nokia. 5. Perusahaan lain saling berkolaborasi untuk membuat produk yang lebih unggul. Kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa perusahaan Nokia sempat menguasai pasar pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, tetapi karena kurang baiknya sistem manajemen yang tidak bisa membaca peluang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tak mau berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pada akhirnya mereka ditinggalkan dan kalah oleh para pesaing yang muncul dengan berbagai inovasi. Beberapa faktor internal dan eksternal perusahaan juga menjadi alasan kemunduran Nokia di pasaran. Dan yang terakhir saran, di sini saya membuat saran untuk Nokia harus memperbaiki sistem dan kualitas manajemen serta memperbaiki metode pengoperasian bisnis agar lebih efektif dan efisien untuk menghindari konflik di dalam manajemen itu sendiri. Mereka juga harus lebih peka terhadap setiap perubahan kebutuhan konsumen, selalu kembangkan inovasi sesuai perubahan pasar, dan harus lebih cepat mengambil keputusan dari setiap peluang yang ada. Dan demikian presentasi PowerPoint saya mengenai studi kasus pengoperasian bisnis Nokia Corporate. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.